Indonesia adalah negara yang hebat sebenarnya jika bisa memaksimalkan potensi yang ada. Karena mau bagaimanapun, Indonesia sudah memiliki kekayaan yang mumpuni untuk menjadi negara yang hebat. Indonesia punya kekayaan sumber daya alam yang mana hal ini tentu aja bisa menjadi pondasi untuk menjadi negara hebat. Kemudian selain sumber daya alam, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah. Yang mana jika dimaksimalkan sedemikian rupa, seharusnya aset ini sangatlah berharga. Tapi sayangnya Indonesia masih belum bisa di titik tersebut karena beberapa alasan yang cukup krusial, dan kita tidak akan membahas itu di sini. Kemudian salah satu bukti kalau negara tersebut maju adalah pemerintahnya mensupport semua produksi lokal. Kita bisa ambil contoh Cina. Pemerintah Cina sangat mensupport produk lokal, yang mana mereka membuat kebijakan-kebijakan yang di luar nalar untuk mensupport produk lokal mereka. Salah satunya mensupport subsidi mobil listrik untuk diekspor. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa mobil listrik Cina sangat murah. Kemudian selain Cina, negara-negara ASEAN pun juga sudah memiliki mobil produksian dalam negeri atau yang biasa disebut mobil nasional. Misalnya Vietnam yang berhasil membuat VinFast. Kemudian ada juga Malaysia yang berhasil membuat Proton. Dan Indonesia sebenarnya punya beberapa mobil nasional, misalnya Timor. Timor adalah mobil nasional pertama di Indonesia, yang mana Timor adalah mobil harapan bangsa sebenarnya. Karena dengan Timor, Indonesia bisa memiliki mobil nasional. Tapi sayangnya, Timor gagal di pasar Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Timor gagal di Indonesia dan seberapa penting mobil nasional? Pertama, kita ingin membahas seberapa penting mobil nasional. Alasan pertama tentu aja dengan mobil nasional dapat mengurangi ketergantungan dengan impor. Yang berarti hal ini dapat membantu menghemat devisa negara karena mengurangi kebutuhan untuk mengimpor mobil dari luar negeri. Dan juga membantu memperkuat nilai tukar mata uang. Selain itu, kesempatan lapangan pekerjaan yang semakin banyak. Dengan pembuatan mobil nasional, ini tentu aja akan menciptakan banyak lapangan kerja, mulai dari sektor manufaktur hingga penelitian dan pengembangan. Selain itu, harga mobil jadi jauh lebih terjangkau karena semuanya produksian lokal. Dan banyak lagi manfaatnya. Tapi apakah perlu mobil nasional ini? Mengingat negara maju di ASEAN misalnya Singapura tidak punya mobil nasional, namun mereka tetap bisa maju. Sebenarnya jika kita ambil contoh Singapura, kenapa mereka tidak membuat mobil nasional? Ya karena tentu aja Singapura adalah negara yang kecil, yang berarti mereka memiliki keterbatasan lahan untuk industri manufaktur. Udah negaranya cuma segitu doang, terus harus membuat pabrik mobil, kayaknya hal tersebut kurang relevan. Ditambah juga pasar Singapura cukup kecil untuk mobil nasional mereka, yang mana populasi di Singapura kurang dari 6 juta orang aja. Ini sangat berbeda dengan Indonesia dan negara lainnya yang memiliki populasi di atas 100 juta jiwa. Jadi jelas, Singapura tidak perlu hal ini, yang berarti Indonesia seharusnya masih perlu mobil nasional. Namun kenapa mobil nasional Indonesia hampir selalu gagal? Contohnya Timor. Jadi, Timor merupakan proyek milik PT Timor Putra Nasional atau TPN. Perusahaan ini beroperasi pada kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2000. Timor lahir dari instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 96 tentang pembangunan industri mobil nasional yang disahkan oleh Presiden Soeharto. Dalam instruksi Presiden ini meminta Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk secepatnya mewujudkan industri mobil nasional. Dan ya, dengan hasil instruksi Presiden tersebut, Timor adalah pabrikan mobil yang mampu mewujudkan hal tersebut. Dan mobil Timor kala itu dijual di harga yang cukup murah yang mana harganya bisa sampai setengah produk Jepang. Jika dilihat dari desainnya, sebenarnya Timor bukanlah mobil yang buruk-buruk banget. Karena mau bagaimanapun desainnya ya sebenarnya cukup bagus di tahun segitu, yang mana desainnya sudah mulai membulat. Kemudian untuk mesinnya, mobil ini menggunakan mesin B5 ME 1,5 liter 4 silinder inline 8 katup DOHC injeksi yang bisa menghasilkan 108 horsepower dengan transmisi 5 percepatan dan bisa menghasilkan torsi maksimal di 145 Nm. Dengan spesifikasi yang ada, mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar di 1:9 sampai 11 dalam kota dan 1:13 sampai 15 untuk luar kotanya. Cukup oke sebenarnya untuk tahun segitu. Kemudian interiornya ya lumayan juga sebenarnya, karena mau bagaimanapun kabinnya cukup luas sebenarnya dan punya kelengkapan standar pada umumnya. Selain itu juga sudah ada radio, speaker, dan AC. Ini adalah sesuatu yang mewah untuk harga mobil yang tidak sampai 40 juta waktu itu. Yang lebih menakjubkannya lagi, mobil ini sudah menggunakan power steering dan tilt steering. Dengan spesifikasi yang ada, ini tentu aja membuat pabrikan Jepang ketar-ketir awalnya. Namun sayangnya, dengan kualitas material yang ada, ini tentu aja membuat pabrikan Jepang bisa bernafas lega lagi.
yang mana mobil ini tentu aja sesuai dengan harganya. Kabinnya jauh dari kata kedap. Plat bodi sangat tipis, yang berarti ini dapat memberikan sensasi melayang saat kecepatan tinggi, dan mesinnya terkenal tidak reliable. Kenapa bisa begitu? Apakah karena ini produk buatan lokal? Karena yang kita tahu, jika buatan lokal, orang-orang pasti langsung berpikir kalau produk tersebut kurang bagus. Sayangnya nggak gitu. Walaupun statusnya mobil nasional, sebenarnya Timor bukanlah mobil nasional banget. Karena mau bagaimanapun, mobil ini cuma mobil rebadging sebenarnya. Yang mobil ini sebenarnya adalah mobil Kia Sepia. Yang beda ya cuma logo dan kelengkapan fiturnya aja, sisanya ya sama persis. Yang berarti juga ini adalah mobil impor, bukan mobil produksi lokal. Sayang sekali, ini ternyata cuma tipu daya bisnis dalam keluarga aja. Kenapa ini cuma tipu daya dalam bisnis keluarga aja? Ya tentu aja, Timor dimiliki oleh Tommy Soeharto, dan Tommy Soeharto adalah anak dari Presiden Soeharto, yang berarti ini seperti bisnis keluarga. Ditambah lagi, sebenarnya ada juga persaingan dalam keluarga, yang mana sebenarnya Bambang Trihamojo, dia adalah anak ketiga Presiden Soeharto, juga mengusung mobil nasional sebenarnya dengan nama Bimantara. Jadi, Bimantara, divisi otomotif yang dimiliki Bambang Trihamojo Soeharto, sebenarnya juga sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan fasilitas yang sama seperti Timor yang dimiliki Tommy Soeharto. Namun, pemerintah hingga saat itu belum memberikan fasilitas yang seperti Timor. Padahal, Bambang Trihamojo mengatakan pihaknya juga siap memproduksi mobil sedan bermerek Bimantara pada akhir tahun 96 dengan harga sekitar 35 jutaan aja, asalkan diberi fasilitas yang sama dengan PT TPN. Dan sayangnya hal tersebut tidak pernah terwujud sampai akhirnya pada tahun 98 krisis moneter melanda Indonesia dan Presiden Soeharto pun lengser. Padahal jika melihat penjualan Timor di tahun pertamanya sebenarnya penjualannya cukup bagus, yang mana mobil ini terjual sebanyak 19.471 unit, yang berarti juga Timor berhasil menjadi mobil paling laris di urutan ke-6 di Indonesia saat itu. Dengan angka tersebut seharusnya Timor memiliki masa depan yang cerah. Namun sayangnya ternyata semua itu nggak bisa dilakukan lebih lanjut setelah Presiden Soeharto lengser. Kenapa bisa? Tentu aja bisa. Ini terjadi seperti berita yang beredar. Timor sebenarnya cuma perusahaan akal-akalan aja. Karena mau bagaimanapun Timor selalu merugi. Kenapa bisa? Ya tentu aja bisa, karena Timor adalah produk impor bukan lokal. Yang mana Timor tidak memiliki pabrik di Indonesia. Jadi Kia bekerja sama dengan Timor dan Kia mempekerjakan orang Indonesia di Korea. Dan setelah jadi mobilnya akan diimpor secara utuh atau build up dari Korea langsung. Namun kenapa kalau produknya impor harganya bisa murah? Jadi gini, pada era 90-an mobil sedan sebenarnya sudah dikenakan pajak mobil mewah, yang mana pajak mobil sedan sekitar 60% dari harga mobilnya. Namun karena Timor dianggap mobil nasional, Timor tidak dikenakan pajak mobil mewah alias bebas pajak. Yang berarti disinilah permainannya. Dan sebelum Presiden Soeharto lengser, pabrikan Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa memprotes hak istimewa yang diperoleh Kia atas Timor dan Hyundai atas Bimantara dan membawanya ke WTO. Dan sebulan sebelum rezim Soeharto lengser, program mobil nasional ini terbukti melanggar asas perdagangan bebas dan perintah dari WTO harus mencabut hak istimewa tersebut. Yang pada akhirnya harga mobil Timor mengalami kenaikan dan tentu aja orang-orang tidak mau membeli mobil ini lagi. Dan akhirnya juga mobil ini harus berakhir pada era 2000-an. Sangat disayangkan mobil nasional tidak bisa terrealisasi secara sempurna. Karena sayangnya lagi sejauh ini mobil nasional hanya dijadikan kedok aja oleh beberapa orang yang berkepentingan, contohnya Timor. Jika Timor masih ada, tentu aja Indonesia makin dijauhi oleh pabrikan Jepang, Amerika, dan Eropa. Karena mau bagaimanapun mereka tidak bisa bersaing di harga. Kemudian karena Indonesia negara berkembang, tentu aja harga adalah prioritas utama. Tapi sebenarnya sepenting itukah mobil nasional? Balik lagi ya tentu aja. Dengan industri masif mobil nasional ini bisa membuat sektor perekonomian lebih maju. Lihat aja Vietnam, mobil nasionalnya bahkan dijual di Indonesia. Lihat aja Malaysia dengan Protonnya, mobilnya dijual di Indonesia. Apakah ada yang membeli mobil nasional negara ASEAN? Jawabannya ada, walaupun nggak banyak tapi ada. Kenapa bisa? Tentu aja harga. Harga mobil-mobil tersebut lebih murah daripada mobil Jepang. Ironis kan? Ditambah pada tahun 2013, Indonesia bukannya fokus ke mobil nasional lagi, malah memberikan keistimewaan mobil nasional ke mobil LCGC, yang pada akhirnya ternyata tidak efektif dan hak istimewa tersebut dilepas juga. Dan sekarang hak istimewa tersebut jatuh kepada mobil listrik, yang berarti sepertinya sampai beberapa tahun ke depan kita tidak akan bisa memiliki mobil nasional. Apakah Pindad bisa menjadi mobil nasional? Jika dilihat dari apa yang terjadi, sepertinya bisa-bisa aja, tapi nggak bisa cepat. Dan bagaimana pemerintah mensupport Pindad? Karena biasanya mobil nasional hanya muncul saat kampanye aja, tidak pernah diseriuskan. Ya cukup disayangkan memang.
Memangnya kalian tidak iri dengan negara-negara maju yang memiliki mobil buatan negara mereka sendiri? Contohnya Korea, Jepang, Cina, dan Amerika misalnya. Mobil di negara mereka jauh lebih murah daripada di Indonesia. Kenapa bisa murah? Tentu aja tidak ada biaya impor. Indonesia adalah negara berkembang, dengan pendapatan rata-rata, tapi diharuskan membeli mobil dengan harga yang lebih mahal daripada negara maju. Ironis kan? Tapi apakah bisa Indonesia punya mobil nasional? Ya lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Intinya, masyarakat Indonesia jika dilihat sebenarnya siap untuk berkontribusi untuk memajukan mobil nasional. Tinggal pemerintahnya aja seserius apa untuk merealisasikan hal ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.